Jumpa kembali bersama saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Senang sekali masih bisa mengeksplor situs bersejarah di kota Cirebon. Pada episode kali ini saya akan menelusuri apa saja kisah sejarah menarik yang ada di situs Keramat Batu Bleneng yang ada di Tol Cipali kilometer 182. Yuk ikuti penelusuran saya hanya di Jejak Kisah. Siapa dari kalian yang pernah melewati jalan tol Cikopo Palimanan atau yang kita kenal dengan tol Cipali? Jika pernah, pasti kalian akan melihat penampakan sebuah batu besar di pinggir ruas tol Cipali kilometer 182. Batu ini oleh masyarakat sekitar dijuluki Batu Bleneng. Terletak di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Ikuti terus penelusuran saya di Jejak Kisah. Oke teman-teman, saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Walahar, Kecamatan Gempol. Ini namanya adalah situs Batu Bleneng. Kita coba eksplor ya, seperti apa sih sejarah atau cerita-cerita tentang Batu Bleneng ini. Kita dengan juru kunci dan ada ketua adat Desa Walahar. Dan juga kita akan ngobrol nih sekilas tentang cerita dari batu ini. Simak liputannya ya teman-teman. Ini asalnya dari Kerawang. Sekurut ini petilasan, namanya petilasan Sekurut, yang ada ditugasan di sini untuk katanya sih pondok pesantren. Di dalamnya tuh ada Pak Sekuro, ada Bapak Mudakir, ada Bapak Sadia yang ngurus di sininya. Kalau Sekuronya sewaktu-waktu hanya mengontrol ke sini tuh, ke pelatakannya itu ngontrol. Oke, ini teman-teman kita coba ke batunya ya, Batu Bleneng. Batu setinggi 6,58 meter dengan diameter 26,8 meter ini menjadi saksi bisu pertempuran Kerajaan Cirebon dengan Raja Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat dan Senopati Arya Kiban. Setelah pertempuran tersebut, Raden Maulana Magdun Ibrahim atau Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di kaki Gunung Cermai di gugusan Pegunungan Kromong atau Gunung Jaya. Bersama santrinya yaitu Pangeran Wulang atau putra dari Pangeran Brahmasari, adik dari Syekh Maglung Sakti ini mendapatkan tugas untuk memimpin wilayah sekitar Batu Bleneng dan beliau mendapatkan gelar Pangeran Walahar. Jadi apa ya? Ini batu tuh benar-benar nggak ketanam, itu paling nempel di tanah, ketanam cuma paling 25 cm. Oh iya, nggak ke dalam ya ini ya? Enggak. Ini kalau batu biasa, mungkin lah sudah inilah, sudah Gelinding ya? ngegrinding. Nah, konon ceritanya kan dulu waktu pembangunan tol Cipali ini rencananya batu ini mau dipindah ya? Cuman nggak jadi ya? Nggak bisa ya? Nggak jadi dan nggak bisa. Oh, nggak bisa? Ada yang kuat dokternya, nggak ada yang kayak beton. Oh. Ada yang mampu. Baru ini kena sebelah. Oh. Yang kecil ini. Oh. Memang kata orang-orang
bilang bahwa di sini tuh ada sumber air, bener. Oh, ada. Ini di bawahnya ini sumber air ini. Jadi ada sumber airnya. Ya untuk menghidupi blok Kalimati sih cukup lah air itu kalau misalkan dikelola gitu ya, diambil sumbernya. Tapi sumber mata airnya udah ketahuan, Pak? Ada, kan ada ngalir ya sedikit. Ada dialirkan ke masyarakat. Pusakanya? Misalkan, sedang berjalan. Iya ya, berarti ini dari dulu memang seperti ini ya? Iya. Iya, ya teman-teman, ini kelihatan banget nggak ada batu yang ke bawah sebenarnya ya? Nggak ada. Jadi ini sebenarnya cuma menempel aja. Ya nempel. Iya. Jadi nggak ada tahanan. Nempel seperti di lem. Iya. Batu ini adalah bukti sejarah kapal batas ya sekitar tahun 1528 Masehi. Jadi kapal batas antara kerajaan Raja Galuh dengan kerajaan Sorbanagari. Berarti Raja Galuh itu yang ke barat? Iya, yang ke barat. Ke barat, kalau yang Cirebon ke timur? Timur. Ini tapal batasnya ya? Kapal batasnya itu berarti kan di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah wilayah Cirebon. Kan kesananya kan masih ada tuh wilayah Cirebon. Iya. Nah itu di tengah-tengah. Nah, kan kapal batasnya sungai tuh, Sungai Ciwaringin. Iya. Nah itu. Jadi kan kalau mantau dari sini, dari atas kan kelihatan. Pak, ada cerita-cerita unik nggak terkait dengan batu ini? Mungkin Bapak pernah dengar gitu atau pernah mengalami? Pengene mah akeh wong kang pada nyepi kene iki. Oh, banyak yang pada nyepi di sini. Perempuan Ya? yang ingin punya jodoh ke sini. Laki-laki yang pengen cepat punya istri ya di sini. Tapi semua tuh berhasil. Alhamdulillah pada berhasil di sini tuh. Yang hanya itu yang saya tahu. Nah, nyepi itu berarti orang tidur di sini? Ya. Oh, boleh ya? Boleh di sini. Ada jalan tol kan rame, jadi Iya. yang nyepi itu jarang. Jangan Iya. isin akeh bocawan bengi. Iya, udah berisik. Paling kalau nyepi ya di sana di Temboko. Ada ritual nggak di batu ini? Atau hanya munjung setahun sekali? Ya, Paling Munjung setahun sekali ya? sama-sama. setahun sekali. Kalau misalkan di sini tempat ritual mungkin banyak lah model tempat dugaan atau pembangunan nggak ada. Iya, iya. Boleh, Nggak boleh? boleh. Syekh Sari Hidayatullah itu mengutus Dimas Gandasari dengan Syekh Magulung Sakti untuk ditugaskan untuk menjaga di pos ini yang dinamakan Batu Bleneng. Nah, Kenapa disebut batu belenek? apa ya tuh ya? Mungkin ujug-ujug apa ya? Ujug-ujug ya. Belenek itu bahasa Jawa. Jauh. Iya. Jadi Belenek muncul, bukan? Muncul. Nggak muncul ya? jadi Belendang tuh belum tahu asal kecilnya. Batu ini semenjak ada ya sebesar ini. Jadi makanya orang-orang di sini, orang kampung kita bilangnya batu Bleneng. Batu Bleneng. Ujug-ujug apa ya? Ujug-ujug Bleneng weh. Iya. Ujug-ujug ada gitu? Iya. Ada ya. Dari awal mungkin semua orang juga pasti jarang yang tahu karena apa, karena orang tua-tua yang dulunya tuh nggak ada. Ada yang tahu. Sedangkan orang tua dulu nggak ngasih tahu sama anak cucunya tuh, makanya nggak ada yang tahu. Udah tahu sendiri ya udah dia nggak pernah cerita sama anak cucunya tuh. Oke teman-teman, ya ini namanya Batu Bleneng. Jadi dulu itu adalah tapal batas antara kerajaan Cirebon dengan Raja Galuh. Di sini adalah tapal batasnya. Dan ini konon Batu Bleneng ini ketika pembangunan tol Cipali, ya ini samping banget, samping tol Cipali.
Nah, batu ini konon tidak bisa dipindahkan, sehingga sampai sekarang batu belandang ini masih tetap berdiri kokoh di sini. Dan mungkin rekan-rekan perlu ketahui bahwa sebenarnya batu ini tidak menempel ke bawah tanah, tidak ke dalam ya, tapi cuman menempel di permukaan tanah. Dan ini konon katanya batu belandang ini ada mata air di dalamnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah jalan tol Cipali ya. Jalan tol Cipali. Jadi kalau teman-teman lewat tol Cipali, maka akan menjumpai batu belandang ini. Batunya cukup besar, ada di pinggir jalan tol. Ya, ini teman-teman jalan tolnya. Dan ini batunya. Masih satu komplek dengan batu belandang ya, yaitu pos penjagaan. Ini konon dulunya adalah tempat untuk menjaga saat terjadinya perang antara Raja Galuh dengan Cirebon ya Pak ya. Iya. Kita akan ngobrol sekilas dengan Bapak Juru Kunci yaitu Pak Yani tentang cerita sejarah maupun hal-hal yang berkaitan dengan tempat penjagaan ini. Kita coba explore ke dalam ya teman-teman. Sampurasun. Pak, boleh diceritakan tempat ini dulunya seperti apa sih Pak? Dulunya sih mungkin saya juga karena konon katanya Buyut Simbar itu bukan turunan dari sini. Ya. Jadi tahu kiriman dari mana ditugaskan di sini untuk menjaga waktu zamannya perang itu. Jadi mungkin dapat tugas dari pimpinannya suruh menjaga di sini di perbatasan antara Majalengka dan Cirebon. Waktu zamannya perang itu, lalu untuk kesananya ya memang barangkali ini mantak sekarang ini Buyut Simbar itu nggak ada turunannya. Oh, nggak ada? Nggak ada buntu. Karena nggak punya istri, nggak punya ibu, bukan asli orang sini. Kiriman dari hanya beliau tugasnya di sini untuk mengamankan wilayah di sini. Jumlahnya yang seluruh ini ada 9 batu. Ya, 9 batu. Sama batu besar, petilasan katanya sih. Nah, ini batu dari zaman dulu seperti ini ya? Seperti ini. Ya. Yang batu-batu ini ya? Semenjak saya kecil, Ya. batu-batu ini ya tetap Ya. ada. Ada acara-acara tertentu nggak? Misalnya setiap malam Jumat atau misalnya acara tahunan gitu Pak? Ada. Tahunannya cuma nanya itu unjungan. Munjung ya? Munjung. Kalau malam-malam tertentu Kliwonan ada acara juga? Nggak ada. Konon katanya di sini juga ada turunannya dari Loro Kidul. Oh, anak buahnya. Ya. Yang 3 tuh di sini. Ya. Ini batu ini. Jadi makanya waktu orang dari Jakarta 2 orang ke sini tuh tahu anak itu si Wawan tuh. Ya. Sampai mau lari dia. Oh. Jadi menggetar. Iya, iya. Padahal jauh dia tuh. Melihat menggetar. Seperti lindu gitu lah. Iya. Bumi tuh obah semua. Kalau masyarakat yang datang ke sini mungkin menjumpai hal-hal yang agak unik nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi pokoknya masyarakat yang datang ke sini hanya ingin tahu bentuknya batu ini. Batu itu seperti apa ya? Iya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sini nggak Pak Yani? Ya pasti ada yang umpamanya contoh anak-anak atau siapapun Ya. yang main ke sini sebetulnya tidak boleh batu ini ditulis-tulis, tidak boleh. Ini setiap mulut batu ini sama
teman-teman saudara-saudara kita dia tiap mulut tuh dimandiin. Oh, dimandiin. Dimandiin dari atas tiap tahun, tiap muludan aja. Ya, ini teman-teman, Batu konon dulunya adalah tempat penjagaan perbatasan ya, Ya. Yaitu Buyut Simbar ya. Iya. Oke, ini areanya. Nah, ini ada 2 batu ya. Ya, ada 2 batu. Assalamualaikum. Ya, makanya saya sendiri ditugaskan oleh Elang dari keraton. Iya. Kalau mau bersih di sini dulu. Oh, Sebelum ampak-ampak ke sana kemari. Pusarnya di sini dulu. di sini pusarnya ya, pusatnya ya. Iya, pusatnya habis di sini baru bisa Oh, biar kemana-mana itu. Jarang yang tahu bahwa batu yang ada di sini ada uniknya gitu, ada mitosnya yang lain-lain tuh belum ada yang tahu. belum ada. Belum ada. Saya nggak berani ngasih tahu sama Iya. orang-orang tamu-tamu itu. Ya. Katanya sih semua orang tuh datang ke sini tuh dapat mimpi. Ya. Semua orang tuh dapatnya dari Kerawang, dari Jakarta, dari mana, hanya mimpi tuh. Suruh datang ke sini. Jadi tidak semua orang bisa datang ke sini ya. Iya. Kecuali ada ilafat bahwa saya harus datang ke sini gitu Iya, ya. gitu. Dari Jakarta, dari Maluku, dari Madura. Dari Madura tuh orang Madura sama orang Maluku sampai 3 hari di sini. Oh, nginep ya. Nginep di sini 3 hari, 3 malam di sini. Oke. Ya, saya nggak perlu tahu tujuannya siapa. Nggak ditanya sama kita tuh, bungkem nggak berani jawab. Teman-teman, itu aja ya liputan kali ini di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon, yaitu di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, yaitu situs Batu Belenang. Kita akan coba explore ya situs-situs yang lainnya. Meski hanyalah sebongkah batu besar, situs ini masih saja memiliki daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Namun, apapun kisah yang beredar dan terdengar di telinga masyarakat, ketika melintasi Batu Belenang ini, jangan sampai mengganggu konsentrasi saat berkendara ya. Tetap perlu waspada dan berhati-hati. Itu dia penelusuran saya di situs Keramat Batu Belenang di Tol Cipali kilometer 182 yang masih melegenda dengan kisah bersejarah dan mitos di baliknya. Penasaran dengan perjalanan saya di situs bersejarah Cirebon lainnya? Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.